kita. Kalau kalau roh Allah Oke, tetap, baik. kalau roh Allah sedang bekerja, tidak ada yang bisa mengganggu kita. Oke, baik. Selanjutnya. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Hendrik. Ya, baik. Mulai lagi kita kembali ya. Coba, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Hanya dengan perencanaan. Tentu dengan perencanaan tidak mungkin pakai otot. Enggak. Pakai yang namanya otak. Hikmat. Ya. Dan hikmat itu didatangkan dari mana? Dari firman Tuhan. Kenapa hikmat itu kita perlu? Karena di ayat itu dikatakan ini, hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Artinya bahwa bagi orang yang benar, hikmat itu adalah hal yang harus kita dapatkan setiap hari, setiap saat, setiap waktu, ya, setiap waktu. Yang tadi saya katakan bahwa kita selalu ada yang dikatakan aku baca Alkitab, ada yang 4 pasal, 5 pasal, itu tidak menjadi soal. Yang penting intinya adalah bagaimana kita merenungkan firman itu, bagaimana kita membaca benar-benar firman itu, sehingga firman itulah yang akan menuntun kita, sehingga kita dikatakan apa? Menang, sebagai pemenang. Baik, ayat 8. Siapa yang selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Siapa yang merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Saya gini ya, saya pernah satu saat ada orang yang konseling kepada saya. Dikatakan begini, Pak Pendeta, saya mau sharing dulu gitu. Oke, silakan. Kira-kira saya ini orang yang berdosa atau orang benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Begini Pak Pendeta, setiap saya bangun pagi, saya itu selalu ada terngiang di pikiran saya. Bagaimana saya akan kalahkan lawan bisnis saya. Gitu. Padahal saudara-saudara mau tahu ya, dia ini seorang majelis di sebuah gereja. Saya nggak tahu Pak Pendeta. Padahal saya bangun pagi itu saya sudah doa. Saya sudah baca firman juga. Ini majelis gereja. Dia bilang gini, saya bangun pagi itu langsung doa. Kemudian saya baca firman. Tapi di pikiran saya nih Pak Pendeta. Setelah itu, wah saya bagaimana caranya supaya saya bisa mengalahkan atau boleh dikatakan lawan-lawan bisnis ini nggak boleh ada cuan hari ini gitu. Terus apa yang Bapak lakukan? Saya tanya lagi. Yaitu saya lakukan dengan cara saya sehingga benar Pak. Akhirnya dagangannya dia itu tidak cuan sama seperti saya gitu. Akhirnya saya bilang begini, oke Pak, baik terima kasih Bapak sudah mau datang sharing sama saya dan Bapak sudah beritahu tentang apa yang Bapak lakukan. Cuma satu Pak jawaban saya. Kenapa itu? Berarti Bapak belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu aja. Oh gitu ya. Iya. Bapak belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan tidak mungkin firman itu merencanakan kejahatan buat orang yang sudah membaca firman. Ada orang membaca firman oleh karena satu terpaksa atau dipaksa. Dipaksa begini. Mungkin di seorang pengerja di sebuah gereja ada himbauan. Semua pekerja diwajibkan setiap hari 4 pasang. Dan kemudian nanti apa namanya apa yang Bapak Ibu dapatkan tolong kirim ke ketua, contohnya ketua Komsel contohnya gitu ya. Kalau tidak kirim ke ketua Komsel berarti dia bolong, dan kalau bolong satu kali tidak apa-apa, dua kali tidak apa-apa, tapi kalau tiga kali maka akan dapat SP. Jadi akhirnya saudara, banyak orang yang membaca firman itu oleh karena terpaksa dan dipaksa. Akhirnya baca firman ya udah baca aja lah. Sehingga apa?
Nah, hidupnya selalu merencanakan kejahatan. Karena tidak mungkin firman yang kita baca, dia selalu membuat rencana untuk kita berbuat jahat. Nggak ada, saudara-saudara. Nggak ada. Maka itu, mari kita mau supaya firman yang kita baca dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Kalau kita baca sungguh-sungguh, maka kita tidak akan merencanakan kejahatan yang kita akan buat. Baik. Kemudian dikatakan lagi, memikirkan kebodohan mendatangkan dosa. 9. Dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa. Kalau tentang dosa ini nanti saya minta nanti Pak Hendrik aja nih yang akan jelaskan ini. Sebab kata dosa dan kesalahan itu memang beda. Ini kan dalam perjanjian lama ya. Memikirkan kebodohan itu mendatangkan dosa. Kenapa Amsal atau Salomo ini menuliskan tentang kok memikirkan kebodohan aja sudah mendatangkan dosa? Ya, karena begini, orang yang bodoh tentu akan melakukan yang bodoh dan merugikan dirinya dan juga merugikan orang lain. Apa itu kebodohan yang dilakukan? Itu satu. Dia nggak tahu apa yang dia perbuat sebenarnya itu salah atau mencelakakan dirinya sendiri. Itu orang bodoh. Orang bodoh seperti apa? Orang yang selalu ini apa ya saya mau bilang ya? Orang yang selalu melakukan kejahatan dari hatinya dan dia akan melakukannya melalui pikirannya, kemudian dia pakai orang lain untuk melakukan kejahatannya, sehingga mendatangkan kebodohan bagi orang tersebut dan mendatangkan dosa juga bagi orang tersebut. Dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Pencemooh itu artinya apa? Pencemooh itu artinya apa? Orang yang selalu melakukan ya, ya berbuat berbuat onar ya dengan perkataannya, berbuat berbuat gosip dengan perkataannya gitu. Ya itu adalah kekejian bagi manusia karena orang yang menggosipkan orang lain itu tentu orang yang digosipkan itu pasti pasti benci dengan orang yang menggosip. Ya, orang yang digosip akan benci kepada orang yang menggosip pasti. Tidak ada orang yang digosipkan orangnya senang. Wah, saya digosipkan. Nggak mungkin. Pasti mulai pertama benci banget dengan orang tersebut. Gitu. Jadi mari kita jangan sampai kita menjadi penggosip. Nah, ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tawar hati. Tawar hati berbicara dengan yang namanya ilfil. Ya, ilfil. Sudah nggak mood lagi. Ya, udah ilfil. Pada apa? Pada masa kesesakan kita. Banyak orang-orang percaya. Saya nggak sebut orang-orang di luar Kristen. Tapi banyak juga orang Kristen yang sudah ilfil dengan Tuhan. Pada saat ada masalah datang. Sehingga apa? Yang pertama dia salahkan, pertama Tuhan. Atau mungkin disalahkan dulu pendetanya. Atau mungkin disalahkan dulu ketua komselnya. Atau mungkin disalahkan juga mentoringnya. Mentornya, saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, ketika kita tawar hati dalam kesesakan, maka kita tidak bisa mengalahkan yang namanya kesesakan itu. Kenapa? Kecil kekuatan kita. Jadi waktu kita ada dalam kesesakan, justru Tuhan katakan pada kita dalam firman Tuhan katakan gini bahwa apa tuh ya sebentar ya. 1 Petrus ayat 7. Dikatakan apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan karena Ia akan mempedulikan hidupmu. Artinya apa saudara-saudara? Waktu kekhawatiran kita apa istilahnya menyudutkan kita, kecemasan kita menyudutkan kita, memberatkan kita, kita jangan info dengan Tuhan, tapi kita datang ke Tuhan, kita katakan, ini Tuhan, aku serahkan Tuhan, kekhawatiran ke Tuhan. Karena Tuhan peduli dengan orang-orang yang menyerahkan kekhawatirannya, Tuhan peduli dengan orang-orang
percaya yang menyerahkan kecemasannya. Tuhan peduli dengan orang-orang yang mau menyerahkan dengan yang namanya ketakutannya. Karena apa, saudara-saudara? Tuhan itu baik. Bahkan firman Tuhan katakan apa, saudara-saudara? Ingat bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Artinya kekuatan kita sebenarnya itu selalu baru setiap pagi. Waktu kita benar-benar berserah kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan baru. Baik, ayatnya yang ke-10, 11. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu lagi hal itu. Apakah dia yang menguji hati, tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia menjaga jiwamu, tidak mengetahuinya, dan membalas manusia menurut perbuatannya? Jadi, Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini lanjut lagi di ayat 13, anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ayat 11, ya, ayat 11 dan 12, ini adalah orang-orang yang cuek atau orang-orang yang tidak mau tahu tentang Tuhan yang sebenarnya. Ya, kenapa saudara-saudara? Bapak Ibu dengar baik-baik. Kalau kita apa istilahnya menganggap remeh keberadaan kita bahwa itu semua datang dari Tuhan dan keberadaan kita itu oleh karena saya kuat, saya bisa melakukan ini, saya dapat ini karena saya kuat, karena saya pintar, karena saya mampu, semuanya. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Satu hari engkau akan terhuyung-huyung untuk menuju yang namanya tempat di mana engkau tidak mengetahui bahwa itu tempat menuju kepada yang namanya neraka. Karena engkau tidak kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Uangmu saja ke gereja. Bahkan titip istrinya untuk kasih uang ke gereja. Tapi ketika dia masuk dalam kesakitannya, baru dia ngerti. Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya? Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu akan hal itu. Apakah dia menguji hati tidak tahu tentang yang sebenarnya? Apakah dia menjaga jiwamu tidak mengetahuinya? Dan membalas manusia menurut perbuatannya? Terkadang orang yang sudah berbuat dosa, sekali lagi, terkadang orang yang sudah berbuat dosa, atau orang yang sudah berbuat salah dalam hidupnya, baru dia berteriak bahwa Tuhan, aku perlu engkau Tuhan. Tapi waktu dia masih jaya, kayaknya Tuhan gak jaga jiwa saya kok. Tuhan sebenarnya, ya dia ada di sana. Tapi apa yang saya dapatkan itu sebenarnya, itu oleh karena kekuatan saya. Maka itu di ayat 13, jawabannya ini, anakku, makanlah madu, sebab itu baik. Dan tetesan madu yang manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, jika demikian hikmat untuk jiwamu, jika engkau mendapatkannya, maka akan ada masa depan. Dan harapanmu tidak akan hilang. Ada lagi, saudara-saudara. Saksian, saya banyak sekali nih orang-orang yang konseling sama saya mengenai hidup yang bergantung dengan kekuatannya. Ya, tadi jaksa. Kemudian ini sekarang hakim. Hakim ini dia gagal dalam uji kompetensi untuk naik ke namanya Hakim Agung. Hakim Agung supaya dia dapat kedudukan di Mahkamah Agung. Akhirnya stres. Dan akhirnya sampai saat ini masih stres. Ternyata waktu kami konseling, kami sharing bersama-sama dengan istrinya, kami juga sharing juga dengan adiknya, dengan saudara-saudaranya. Dia lakukan benar, rajin ke gereja, ya, bantu saudara-saudara, bantu keluarga. Pokoknya dia lakukan kebaikan. Tetapi
Roh Kudus berkata kepada saya dengan benar-benar audible, keras benar gitu. Dia berkata begini, Tuhan berkata begini, bahwa dia lakukan itu untuk memperlihatkan kepada orang bahwa dia mampu memberi. Sekali lagi, apa yang dia lakukan? Karena saat yang kedua, karena dia ibaratnya apa ya? Ia mampu memberi, kemudian ya karena dia banyak uang, jadi dia bisa mampu memberi. Yang ketiga, dia lakukan itu untuk memberitahukan kepada orang-orang yang memberi bahwa dia adalah orang yang baik. Ini yang Tuhan sebenarnya tidak suka. Kenapa saya katakan tidak suka? Ingat waktu Yesus datang ke bait Allah bersama-sama dengan muridnya, Yesus memperhatikan orang-orang yang sedang memberikan persembahan. Pada saat seorang janda tua, dia memberikan persembahan dengan beberapa keping uang, dan orang-orang semua bergumam, bahkan muridnya juga berkata begini, wah kok persembahannya sedikit? Tapi Yesus katakan apa? Bukan sedikit yang dia beri, tapi dia beri adalah kehidupannya. Apa yang diberi itu adalah kehidupannya, bukan uangnya. Kalau dia beri uangnya, tentunya uangnya banyak. Tapi kalau dia beri kehidupannya, maka lihat, hidupnya dikatakan apa? Hidupmu akan, tadi baca ayat yang ke, jika engkau mendapatkan maka akan ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Karena dia memberikan kehidupannya. Begitu pula dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Mari kita melakukan kebaikan, tolong dengan kasih Kristus. Jangan selalu kita lakukan kebaikan itu untuk kita memperlihatkan kepada banyak orang. Nih, saya bisa melakukannya. Jangan oleh karena kita melakukan kebaikan oleh karena kita mau dinilai oleh orang. Tapi marilah kita melakukan kebaikan oleh karena apa? Oleh karena kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama dengan apa adanya, bukan ada apanya. Sekali lagi, kita lakukan kebaikan kepada sesama, kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama, bukan oleh karena ada apanya, tetapi oleh karena apa adanya. Yaitu apa? Kehidupan kita yang kita beri. Tentunya kita sebagai hamba Tuhan, kita harus siap untuk memberikan yang terbaik buat kehidupan banyak orang. Ya, karena apa, saudara-saudara? Karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa ketika kita melakukan oleh karena kita mencintai Tuhan, oleh karena firman Tuhan yang suruh, oleh karena kita mau mengasihi dia, maka lihat, harapanmu tidak akan hilang. Baik, ayat 15. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saya pernah ditanya oleh seorang jemaat tentang ayat ini. Dia bilang, Om, ini biasa kalau pendeta tuh selalu dipanggil Om, walaupun dia sudah tua tapi panggil saya juga Om gitu. Ya. Om, kok orang benar kok bisa jatuh? Orang benar kok bisa jatuh, Om? Loh, kenapa kamu bilang gitu? Coba Om baca. Amsal pasal 24 ayat 16. Bahkan dikatakan apa? 7 kali loh, Om. Arti jatuhnya itu sempurna, benar-benar sempurna gitu. Artinya kejahatan yang sempurna. Angka 7 adalah angka sempurna, Om. Ya, saudara. Terus gimana? Terus kamu baca apa lagi? Ya, saya bertanya aja, Om. Kenapa orang benar itu kok bisa jatuh?
Baik, saya jawab seperti ini, saudara-saudara. Mungkin kalau saya jawabnya salah, tolong dikoreksi. Nanti pada saat kita tanya jawab ya. Saya jawab begini, saudara-saudara. Orang benar pasti bisa jatuh. Karena itu firman Tuhan sudah mengatakan. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Berarti orang benar juga bisa jatuh. Jatuh karena apa? Jatuh karena dia salah dalam belajar tentang kebenaran. Kok bisa salah belajar tentang kebenaran? Ya, karena ada orang juga yang belajar yang dikatakan kebenaran dengan orang yang salah. Oh ya? Maksudnya apa nih? Begini, tidak mungkin kamu datang terus ke gereja, terus kamu jadi orang benar. Tiap hari kamu datang ke gereja, jadi orang benar. Gak mungkin. Karena apa? Karena di gereja itu, ya hanya 1-2 jam. Pasti kamu jadi orang benar hanya 1-2 jam. Tapi ketika kamu keluar dari gereja, kamu sebagai orang benar, tetapi kalau kamu tidak sungguh-sungguh belajar tentang kebenaran, pasti kamu jatuh. Pasti kamu jatuh. Nggak mungkin. Walaupun kamu dikatakan orang benar. Karena dikatakan apa, saudara-saudara? Orang benar hidup oleh karena iman. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Nah, berarti waktu kamu ke gereja, kamu tidak mendengarkan firman dengan baik-baik. Gitu. Maksudnya apa? Iya, waktu firman datang itu, pikiran kamu melayang. Ya, walaupun kamu juga majelis mungkin. Ataupun mungkin kamu juga pendeta. Apalagi dengan pendeta yang khotbahnya ngalur ngidul. Atau khotbahnya, aduh bikin ngantuk. Ya, saudara-saudara ya. Kemudian membandingkan, kalau pendeta ini kayaknya lebih enak nih khotbahnya daripada pendeta ini. Apalagi pendeta ini lebih terkenal gitu ya. Akhirnya, imanmu itu tidak membenarkan. Maaf, kebenaran yang kamu dengar itu kamu tidak beriman, sehingga kamu sebagai orang dikatakan sebagai orang benar yang sudah diselamatkan dan benar di hadapan Tuhan bisa jatuh. Bisa jatuh. Karena apa? Yang tadi saya katakan lagi, contohkan lagi bahwa Yesus itu menyelesaikan atau mengampuni dosa kita, bukan karakter kita. Karakter kita harus dibentuk. Dibentuk dengan apa? Dibentuk dengan firman. Gitu. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Itu supaya kamu tidak salah berkarakter sehingga kamu tidak jatuh. Gitu loh. Oh, begitu Om ya. Jadi maksudnya apa? Nah, perhatikan. Kenapa orang benar jatuh? Namun Tuhan katakan apa? Namun ia bangun kembali. Artinya apa? Bapak Ibu. Firman yang kita dengar, perhatikan baik-baik. Walaupun mungkin kita dengar itu 45 menit contohnya. Tapi ada bagian yang 5 menit atau 3 menit itu yang membuat iman kita kokoh. Iman kita dibangkitkan kembali. Firman itulah yang akan membangkitkan kita kembali. Membangunkan kita kembali. Ya, memberikan kita kekuatan kembali. Kita bangkit kembali lagi. Dari kesalahan yang pernah kita buat. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga apa? Sehingga kita tidak lagi seperti orang fasik yang selalu kalah atau roboh atau terhanyut atau kena perangkap dari bencana yang ada di dunia ini. Atau dikatakan masalah dalam dunia ini. Kita masuk dalam perangkapnya iblis. Kenapa, saudara-saudara? Karena kita mendengar firman Tuhan hanya untuk supaya kita ya boleh dikatakan senang-senang saja, tidak dengar dengan iman, tidak dengar dengan baik-baik. Akhirnya waktu bencana datang, bukan seperti orang fasik, orang benar yang 7 kali jatuh tapi dia bangkit kembali, tapi seperti orang fasik yang roboh dalam bencana.
Akhirnya apa saudara-saudara? Masuk dalam perangkap iblis. Akhirnya apa saudara-saudara? Dia terjerat. Dan dia terus melakukan dosa yang sama. Terus terjerat. Dan terus terjerat. Karena apa? Dia sedang menikmati apa yang dia lakukan. Yaitu apa? Berbuat kesalahan di depan Tuhan. Baik. Kemudian, ada lagi hikmat yang Tuhan berikan kepada kita di sini. Dikatakan bahwa jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh, jangan hati beririak kalau ia terperosok. Sebab Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Ini hikmat yang Tuhan selalu bilang kepada kita, supaya kita jangan sampai kita bersenang-senang dengan orang-orang yang jatuh, saudara-saudara. Dalam artian dia jatuh di dalam kesalahan yang sama. Tapi kita mau supaya kita membantu dia. Jangan bersuka cita, tapi kita mau supaya kita punya belas kasihan, ya, punya empati, supaya orang tersebut kita kembalikan lagi kepada jalan yang benar. Kemudian ayat 19, jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Jangan menjadi marah karena orang berbuat jahat, jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Ini sebenarnya susah ya, susah gampang ya. Jangankan orang marah ya saudara-saudara ya, kita baru ngomongin aja, jangan orang berbuat, baru kita ngomongin aja, digosipin aja, kita sudah marah. Tapi hari ini firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, jangan sampai kita menjadi marah karena orang berbuat jahat. Karena firman Tuhan berkata apa saudara? Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kami. Pak Hendrik, nanti Pak Hendrik akan jelaskan ini. Saya yakin Pak Hendrik jago jelaskan ini. Yang mana, Pak? Nanti ya. Oke, baik. Hai anakku, Tuhan dan Raja, jangan melawan terhadap kedua-duanya, karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana. Dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan oleh mereka, yang ditangkap mereka? Ini berbicara mengenai, mari kita tetap submit dengan pemimpin. Kalau kita submit dengan Tuhan, kita juga harus submit dengan pemimpin kita. Respect dengan pemimpin kita. Bukan hanya respect kepada raja atau kepada Tuhan, tapi kita respect kepada pemimpin kita. Karena di sini dikatakan raja di sini raja kecil, hurufnya kecil. Artinya apa? Pemimpin. Ya, sebengisnya pemimpin, ya kita harus respect ya. Saya pernah, saudara-saudara, di sebuah gereja, waktu saya pelayan di sebuah gereja tahun 90-an itu, saya, bukan 90-an, tahun 2000-an ya, saya diutus di sebuah kota, kemudian tanda kutip ya, bukan diutus, dijorokin istilahnya nih, kata kasarnya nih. Sono, kamu pergi buka cabang gereja A gitu contohnya, gereja A seperti di kota B. Ya, wah buka saudara, buka. Pertama disupport gitu. Sampai ibadah itu 3 kali ibadah saudara. Saya diangkat sebagai gembala gitu ya. Kemudian 3 kali ibadah. Wah, senang gitu. Bahkan saudara perhatikan bahwa saya ibaratnya saya diacungi jempol sama pemimpin saya saat itu. Wah, luar biasa. Mereka menganggap, wah ini kamu berhasil ya buat gereja cabang di kota B. Saya nggak sebut aja gitu. Nah, ketika saya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, masuk tahun yang ke-7, saudara-saudara, datang sebuah persoalan. Persoalan ini sebenarnya sih apa ya? Tidak terlalu jahat. Maaf, tidak terlalu membuat saya itu harus sakit hati. Karena apa, saudara-saudara? Saya diprotes. Saya diprotes bukan dengan orang-orang yang di luar Kristen. Mungkin saudara mengerti ya. Karena saya membuka gereja ini di daerah hijau. Saya sebut daerah hijau, saudara-saudara. Dan memang sekitar kami itu orang-orang
hijau semuanya, saudara-saudara. Saudara mengerti kata hijau di sini. Saya bukan diprotes oleh orang-orang sekitar saya yang orang hijau nih. Tapi justru saya diprotes itu oleh orang Kristen. Kehadiran kami, saudara-saudara. Dan yang membuat saya akhirnya tidak respect karena saya benci, saya sakit hati, saya sempat kepahitan saat itu. Benar, ini kesaksian saya. Itu pemimpin saya, cuci tangan. Cuci tangan begini, saudara-saudara. Maaf, oleh karena kami tidak mau terjadi konflik di antara tubuh Kristus, maka kami merilis kamu. Saudara-saudara, what? Merilis, kata rilis itu kan artinya kan melepaskan ya. Melepaskan tanggung jawab juga begitu, saudara-saudara ya. Kami tidak mau akhir terjadi yang namanya batu sandungan buat tubuh Kristus. Pakai alasan itu, saudara-saudara. Karena dengan kehadiran kamu di situ, ternyata mereka merasa terganggu gitu. Loh, ini kan kita kan sesama Kristen. Dan jemaat yang saya gembalakan itu saudara-saudara itu benar-benar sudah 3 tahun nggak pernah ke gereja, ada yang 5 tahun nggak pernah ke gereja, bahkan sudah bertahun-tahun nggak pernah ke gereja, ada yang kepahitan sama gembalanya, gembala lama. Nah, justru yang gembala-gembala ini melihat jemaatnya datang ke kami, ikut gereja, saudara-saudara, mereka protes. Datang itu sampai bawa preman, saudara-saudara. Datang untuk bawa preman ke saya, saudara-saudara. Ini ada istri saya di belakang nih, kesaksian, bukan saya mengada-ngada. Oke, akhirnya saya jelaskan, saudara-saudara. Saya jelaskan, dan akhirnya pemimpin saya dikatakan ya, maaf, kami merilis kamu supaya tidak terjadi yang namanya konflik antara tubuh Kristus. Jadi, ya sudah, kami serahkan kamu di sinode B. Dari sinode A ke sinode B. Mau nggak? Ya mau tidak mau, ya harus dong, saudara-saudara ya. Apakah saya harus tinggalkan domba-domba ini? Akhirnya, oke, nggak apa-apa. Tapi di situ, saudara-saudara, wah, saya kepahitan banget. Saya kepahitan banget. Saya nggak respect dia. Tapi lihat, saudara-saudara, perhatikan di sini. Waktu saya nggak respect, saudara-saudara, saya kepahitan. Akhirnya saya jatuh sakit. Sampai masuk rumah sakit. Ya, sampai masuk rumah sakit. Bahkan saya pernah mengalami kecelakaan. Demi kecelakaan. Yang terakhir, saya jatuh dari genteng, karena saya perbaiki genteng gereja, saudara-saudara. Kok pendeta perbaiki genteng gereja sih? Karena saat itu nggak ada tukang. Ya udah, saya mau supaya besok jemaat ini tidak karena bocor ya, hujan, terus ada bocor, saya rencana mau perbaiki genteng gereja gitu. Wah, waktu saya injak salah plafon, jatuh, saudara-saudara. Akhirnya saya mengalami yang namanya kecelakaan. Saya nggak bisa jalan selama 2 bulan. Saya juga mengalami kecelakaan. Pernah saya pingsan di jalan tol karena asam lambung saya naik. Saya nggak bisa bernapas. Akhirnya saya pingsan di jalan tol. Kemudian juga mengalami kecelakaan yang ada. Pokoknya banyak deh, banyak bencana. Kalau kita nggak respect, walaupun pemimpin kita itu mungkin ya membuat kita tuh kecewa, atau dari perkataan mungkin membuat kita sakit hati. Tolong, ini firman Tuhan jelas mengatakan, takutilah Tuhan dan Raja, jangan melawan kedua-duanya. Karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangi mereka. Kata mereka artinya apa, saudara-saudara? Dari Tuhan juga. Gitu. Nanti saudara mau sanggah dengan kesaksian dan ayat ini, silakan. Tapi ini yang saya alami, saudara-saudara. Baik, kita lanjut sekarang. Tinggal 10 menit. Ayat 23. Ini dikatakan Amsal lebih lanjut orang bijak. Juga ini adalah Amsal dari orang bijak. Memenang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Siapa yang berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersalah, akan dikutuki bangsa-bangsa, dilaknat oleh suku bangsa. Tapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia. Mereka akan mendapatkan ganjaran berkat. Siapa memberi jawaban yang tepat, mengecup bibir. Selesaikanlah pekerjaan di luar, siapkanlah di ladang, baru kemudian dirikanlah rumah.
Perhatikan di sini. Ini adalah amsal-amsal yang bijak yang lebih lanjut lagi yang Tuhan hari ini berbicara kepada kita melalui amsal ini, saudara dikatakan bahwa mari kita mau supaya kehidupan kita benar-benar memberi apa istilahnya ketegasan, memberi eh, memberi pertimbangan, memberi contoh, memberi eh, dorongan, memberikan motivasi kepada orang-orang, perhatikan baik-baik, kepada orang-orang yang berbuat salah. Ya, saudara ya. Artinya seringkali ini memang benar-benar firman ini memberitahukan kepada kita supaya kita ini selalu berperangai seperti Kristus. Ya, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kita harus tegas, memberikan jawaban yang tegas. Jangan sampai kita kompromi dengan hal-hal yang berbau yang namanya tanda kutip yang najis, yang boleh dikatakan yang tidak disukai oleh Tuhan. Ya, saya pernah ada seorang hamba Tuhan datang kepada saya, dia berkata begini, saudara-saudara, Pak Pendeta, saya ini baru saja menikahkan seorang pengusaha kaya raya, tapi istrinya masih ada. Terus saya tanya, istrinya sudah diceraikan? Enggak diceraikan. Loh, kenapa? Ya, karena istrinya itu tidak bisa melahirkan anak. Tidak bisa mengandung, artinya gitu. Tidak bisa mengandung. Karena rahimnya itu ada masalah. Sehingga tidak bisa membuahkan anak itu di rahimnya. Loh, jadi Anda menikahkan kedua kali pengusaha ini? Ya, mau tidak mau. Karena pengusaha ini bilang begini, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa beranak cuculah dan bertambah banyak. Lah saya sudah nikah 20 tahun. Bukan 20 tahun. 15 tahun. Maaf, 15 tahun. Tapi saya belum punya anak sampai saat ini. Sedangkan saya umur sudah tua. Ini kesaksian dari hamba Tuhan ini. Ini bagaimana caranya? Jadi pengusaha yang datang ke hamba Tuhan ini yang sharing kepada saya, akhirnya hamba Tuhan ini berikan jawaban. Oke. Akhirnya hamba Tuhan ini menikahkan pengusaha ini oleh karena apa? Pengusaha ini pengen punya anak. Gitu. Saya ketawa, saudara-saudara. Astaga, kamu ini luar binasa, bukan luar biasa, tapi luar binasa gitu. Kamu sudah berbuat salah di hadapan Tuhan. Sudah berbuat satu kesalahan besar di hadapan Tuhan. Kamu sudah melakukan hal yang keji di hadapan Tuhan. Karena kamu memelintir firman Tuhan. Kamu tidak tegas dengan dosa. Kamu tidak tegas dengan namanya kesalahan itu. Tegas, tidak boleh dilakukan. Ya, yang namanya firman dikatakan tidak boleh, ya jangan dilakukan. Tapi kenapa kamu melakukan? Ya karena ada alasan ini. Mulai hari ini Bapak Ibu, saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu, mari kita jangan kompromi yang namanya dengan dosa. Jangan sekali kita kompromi. Tetapi saudara-saudara, kita mau memberi peringatan kepada mereka. Supaya apa? Hidup kita juga diberkati oleh Tuhan. Karena hidup kita ini adalah untuk apa, saudara-saudara? Untuk melayani. Layani mereka yang berbuat salah. Layani mereka yang berbuat kesalahan demi kesalahan. Yang mereka nggak tahu bahwa itu kebenaran yang mereka sudah pelintir. Bukan ikut di dalam kesalahan mereka.
Seperti firman Tuhan berkata, tapi mereka memberi peringatan berbahagia. Ternyata kebahagiaan itu didapat ketika kita melayani sesama kita dengan tidak kompromi dengan dosanya yang dia buat, atau maafnya kesalahan yang dia buat. Tapi mari kita beritahu bahwa ini adalah kesalahan fatal yang kamu buat di hadapan Tuhan. Kamu jangan lakukan lagi. Ya, jangan lakukan lagi. Maka kita pun akan mendapatkan namanya kebahagiaan. Baik, ayat 27. Selesaikan pekerjaanmu di luar, siapkanlah di ladang, baru kemudian dirikan rumahmu. Jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab, dan jangan menipu. Itu sama tadi ya, menipu dengan bibirmu. Janganlah berkata, sebagaimana ia perlukan aku, demikian dia, aku perlukan dia. Aku membalas dia menurut perbuatan. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan tadi ya. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu apa? Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ayat 30. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya, dan aku menarik pelajaran. Artinya begini, Tuhan, karena kata aku di sini tentunya namanya hikmat ya. Tuhan tentunya dia selalu juga memperhatikan orang yang malas. Siapa bilang Tuhan nggak memperhatikan orang malas? Kalau Tuhan nggak memperhatikan orang malas itu akan tetap malas. Ya saudara-saudara, namanya Tuhan baik ya. Jadi Tuhan itu memperhatikan orang malas. Ya, kemudian orang-orang yang tidak berakal budi. Tapi lihatlah, apa yang mereka kerjakan itu yang mereka tuai. Ya, Tuhan memperhatikan. Kenapa Tuhan memperhatikan? Karena Tuhan berjanji. Dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat 11 dikatakan apa? Sebenarnya Tuhan itu sudah merancang dalam kehidupan orang malas sebenarnya. Tapi dia tidak mengerti tentang rancangan Tuhan dalam dirinya. Ngerti ya kira-kira ya? Jadi Tuhan itu memperhatikan. Tapi dia tidak mengerti bahwa rancangan Tuhan dalam dirinya itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan memiliki hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan tetap memperhatikan. Artinya apa saudara-saudara? Tuhan itu baik. Nah, bagaimana caranya? Orang itu sadar, ya saudara-saudara ya. Ini caranya Tuhan itu sadar. Kembali lagi di pasal 4 ayat 1. Ya kan? Dikatakan, maaf, ayat yang ketiga. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dan dengan bermacam-macam harta benda yang berharga, dan supaya apa? Supaya kita tidak malas terus, tapi kita mau bangkit kembali lagi. Walaupun mungkin kita sudah jatuh sampai 7 kali, tapi bangkit. Jangan terus, ayat 33, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datang kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi saya kesimpulannya begini. Pasal 24 ini adalah mengajarkan kepada kita supaya kita terus melatih kehidupan kita dengan hikmat Tuhan. Jadi ayat emasnya pada malam hari ini, ayat Amsal pasal 24 ayat yang ketiga dan ayat 4. Ini ayat emasnya. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Maka lihat, kehidupan kita dikatakan apa? Di ayat terakhir, tidak lagi didatangkan dengan kemiskinan dan tidak lagi didatangkan dengan kekurangan. Karena apa? Hidup kita sudah diisi oleh firman Tuhan. Seluruh panca indera kita, karena dikatakan kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga. Jadi waktu tangan kita berkarya, tangan kita menghasilkan sesuatu. Maka dikatakan berhasil dan beruntung. Ya saudara-saudara ya, pikiran kita berpikir tentang rancangan apa yang kita bisniskan, maka itu akan terjadi yang namanya pelipat gandaan berkat. Karena apa? Pikiran kita dipenuhi dengan pikiran Kristus. Amin.
Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Mohon Pak Pendeta untuk berdoa, setelah itu kita akan diskusi. Baik, mari kita doa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan lewat eksegesis dari Amsal 24 ini, kami boleh diberikan pengertian tentang kehidupan kami yang sesungguhnya. Bahwa hidup kami harus terus dan menerus diisi oleh firman-Mu. Supaya tidak terjadi kemalangan demi kemalangan dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin saat ini di antara kami yang 13 orang ini Tuhan ada dengan masalah demi masalah yang sama. Setiap hari dengan masalah yang sama. Setiap hari dengan masalah yang sama. Bahkan bertahun-tahun. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar melalui eksegesis daripada Amsal 24 ini Tuhan. Dia mulai belajar untuk mengisi hidupnya dengan firman-Mu. Seluruh panca inderanya dengan firman-Mu. Ketika dia melihat sesuatu, dia melihat dengan matamu. Ketika dia berpikir sesuatu, dia berpikir dari pikiranmu. Ketika dia merasakan sesuatu, dia merasakan dari perasaan. Ketika dia berjalan bersama-sama dengan langkahmu. Ketika dengan tangan ini berkarya, tanganmu juga berkarya melalui dia. Karena firman berkata, engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi bagian dalam kehidupan kami mendengar. Karena firman-Mu berkata, orang benar hidup oleh karena iman. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman. Hamba-Mu sudah menyampaikan, tapi Engkau Roh Kudus terus dan terus memberikan pengertian yang lebih mendalam lagi tentang firman yang hamba-Mu bawakan. Memberkati semua kami yang ada di FWF. Setiap hari mendengar firman-Mu, Bapa. Sehingga kami tetap kuat dengan firman-Mu. Hidup kami terus diisi oleh kebenaran firman-Mu. Hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menjawab kepada Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Amin.